Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Pak ya ayyuhal aulad fi hadzal yawm Alhamdulillah azza wa jalla alladhi a'tana ni'aman katsiran, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman yang telah ada dalam diri kita masing-masing. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada dan senantiasa dan selamanya. Jangan lupa kita doakan urusan kita senantiasa untuk kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh beliau, dan juga mudah-mudahan senantiasa kita doakan semoga panjang umur, luas rezeki, dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa semua ahli bait. Tapi ingat juga, kalian jangan lupa kita sama-sama berdoa untuk usaha-usaha semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pertemuan kali ini melanjutkan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-6 yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari Muslim. Riwayatnya dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, yang masyhurnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang mendapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW sebagai penduduk surganya. Nah, kemarin sampai di pertengahan hadis, kita baca dulu kalimat hadisnya. Buka oleh kalian hadis yang ke-6 dari bab Ikhlas wa Ihdal Niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka lan tuhallafa fa ta'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah ila jadadta bihi darajatan wa rifa'atan. Ini sebagai jawaban daripada pertanyaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku. Nah, ditinggalkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemarin hilangnya apa? Karena sakit yang kronis, sampai sudah mewasiatkan hartanya untuk putrinya, kemudian mau mewasiatkan sebagian hartanya untuk agama. Dikatakan 2/3 kebanyakan, 1/3 juga Rasulullah memberikan jawaban kebanyakan. Kemudian jawaban Rasulullah atas pertanyaan tersebut, sesungguhnya engkau lantuhal lafaz, tidak semata-mata engkau tertinggal atau ditinggalkan. Kemudian patah malah amalan, kemudian kamu itu selama tertinggal melakukan suatu amalan tabtaghi bihi wajhallah, dengan harapan mendapatkan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila jadati darajatan wa rifatan, kecuali derajat dan martabat kamu itu akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh engkau. Itu sabda Rasulullah atas pertanyaan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas karena tertinggal hijrah ke kota Madinah. Wal alaka an khalafa tayammum biha aqwam wa yudhar bika al-khawuna
Dan dengan ditinggalkannya kamu dengan alasan sakit, ada yang bisa mengambil manfaat dengan keberadaan kamu. Karena di lain hadis ketika orang itu diuji oleh Allah, ada rasa sakit atau diberikan musibah berupa sakit, doa ketika diminta oleh orang yang membesuknya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sakit itu dalam proses peluburan dosa atau penyucian diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Sehingga dalam proses penyucian diri itu ketika orang yang takziah atau membesuknya itu akan diberikan suatu jawaban dari atas permintaan atau doanya. Itu di antaranya. Walaupun wa yudarra bika akharun, dan walaupun sebahagian di antara yang di sekeliling orang yang sedang sakit, yang dimaksud di sini akharun di sini al-kufar. Jadi orang-orang kafir kalau musuhnya belum istilahnya berkalang tangan, nggak merasa puas dan merasa tenang, bahkan dengan kehadiran Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit pun, itu mereka masih merasa marmir. Marmir itu merasa ada rasa takut karena doanya orang-orang soleh, apalagi di antara sahabat-sahabat Nabi, makbul doa, walaupun tidak ikut ke medan perang, tidak ikut hijrah, tapi hatinya ikut hijrah, pahalanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, amdi li ashabi, maksudnya itu di sini lancarkanlah, langsungkanlah hijrah mereka ya Allah kepada sahabat-sahabatku sampai kepada tujuan mereka. Wala turaddahum ala aqabihim, jangan kau mengembalikannya mereka kepada aqab, ke tempat yang semula. Artinya sampaikanlah mereka kepada tempat tujuan hijrah mereka, sehingga mereka sampai kepada tujuan dari awal, itu untuk hijrah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Di dalam intinya itu untuk menghindari daripada hujatan serangan-serangan musuh ketika penyebaran Islam di kota Mekah, sementara hijrah dulu ke kota Madinah. Kemudian lakinil ba'is Sa'ad bin Hawla, akan tetapi yang menjadi merasa belas kasihan itu adalah Sa'ad bin Hawla. Jadi di antara sahabat Rasulullah itu ada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Hawla. Jadi yang merasa kasihan di sini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sa'ad bin Hawla. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menjadi kekhawatiran dengan tidak berangkatnya ke kota Madinah melalui momennya hijrah, tapi yang menjadi merasa kasihan atau empatinya itu kepada Sa'ad bin Hawla. Karena Sa'ad bin Hawla ini dalam satu keterangan dia meninggalnya itu dalam keadaan miskin, meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin, dan meninggal juga di kota Mekah. Itu satu keterangan, tidak ikut hijrah. Tapi satu keterangan lagi dalam urusan baca dalam kitab Syarah Dalil Qalihin menerangkan bahwa Sa'ad bin Hawla ini merupakan salah seorang di antara kaum muhajirin. Jadi ada keterangan beda, ada riwayat yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Hawla itu tetap ikut hijrah ke kota Madinah dengan sahabat-sahabat yang lain gitu. Kemudian dia itu kembali lagi ke kota Mekah dari kota Madinah dengan keinginannya sendiri,
Nah, diambil kesimpulan ataupun sebagai suatu pembelajaran dari kajian hadis di pagi hari ini, yang pertama, ajaran Islam menganjurkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, dianjurkan atau disyariatkan untuk menjenguk orang sakit, khususnya bagi seorang dalam posisi sebagai seorang pemimpin atau pimpinan menengok bawahan, atau kalau sekarang itu sebagai suatu perusahaan, sebagai manajer ataupun siapa, ketika karyawannya sakit menengoklah yang sakit, atau kalaupun tidak bisa memutus satu putusan. Nah, itu adalah disyariatkan oleh Islam. Kedua, diperbolehkan ketika kita dalam keadaan sakit, bahasa lainnya itu mengeluh, bukan mengeluh ya, memberitahukan sejujurnya keberadaan rasa derita sakit yang sedang dirasakan kepada yang membesuk. Itu diperbolehkan. Kalau dalam hadis itu mubah, boleh-boleh saja. Sebagaimana kita contoh pergi ke dokter. Dokter kan bukan sama seperti kita manusia. Pasti nanya ketika kita menghadap ke dokter. Yang lucunya di situ, ketika kita sebagai pasien kemudian datang ke dokter, harusnya kan dokter lebih tahu apa yang kita rasa. Tapi sebaliknya dokter itu sendiri malah bertanya, apa yang kau derita, wahai saudaraku, apa yang kau rasa sekarang? Mengeluh, apa yang mengeluh? Kemudian disebutkan. Nah, apa yang dikeluhkan oleh pasien, kemudian dia bisa diagnosa oleh seorang dokter, oh ini obatnya seperti ini untuk penanggulangannya. Nah, jadi itu kadang-kadang seperti itu. Memang yang lucu juga, harusnya kan dokter lebih tahu ya apa yang dibutuhkan seorang pasien. Tapi untuk menindaklanjuti berikutnya, dokter senantiasa melakukan suatu observasi atau penelitian, diceklah tekanan darah dan yang lainnya, sehingga bisa diprediksi, diagnosa bahwa penyakitnya seperti ini, obatnya yang ini. Nah, kemudian jadi si orang sakit itu diperbolehkan juga kepada yang menjenguk, boleh saja. Biasanya ketika kita punya masalah, ketika punya problem dalam diri sendiri atau dalam rumah tangga, berkonsultasi kepada orang lain, itu meringankan beban, bukan menghilangkan, meringankan beban yang ada dalam hati diri kita. Kemudian yang berikutnya, bagi orang yang mau meninggal sedang sakit keras, itu diperbolehkan menghibahkan atau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang berupa harta dalam syariat itu, kalau untuk diberikan ke jalan Allah tidak boleh lebih daripada sepertiga. Jadi dari sepertiga harta warisan boleh dihibahkan, diberikan, diinfakkan ke agama, ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala itu, kepada ada yang menanggulanginya. Kalau sekarang itu apa namanya, badan itu bajis, atau kalau skala nasional itu bajenas kalau sekarang. Kemudian yang berikutnya itu intisari daripada hadis ini adalah anjuran untuk menyambung silaturahim atau tali persaudaraan dan berbuat baik sesama kerabat, secara umumnya sesama muslim. Nah, kemudian yang berikutnya, dari hadis ini Rasulullah SAW itu mengutamakan ahli waris. Jadi tidak mengutamakan kepentingan umum untuk umat, tapi ahli waris itu harus dipentingkan, harus didahulukan. Sehingga ketika saat Nabi Waqqas mewasiatkan memberikan harta itu, Rasulullah melarang untuk melebihi daripada sepertiga. Sehingga dibatasi dalam syariat Islam, kalaupun memberikan sepertiga harus dengan izin ahli waris.
Kemudian tidak semata-mata syariat atau Rasulullah di sini melarang untuk memberikan harta untuk agama melalui sepertiga. Ini untuk kemaslahatan ahli waris atau generasi berikutnya. Karena Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis di sini, ketika seorang yang meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam kekurangan, apalagi sampai meminta-minta kepada orang lain, mengemis, berharap belas kasihan kepada orang lain, itu lebih tidak mengindahkan, tidak indah kelihatannya ketika seorang meminta-minta, bahkan hilang yang disebutnya ifahnya itu, ifahnya. Nah, mudah-mudahan dengan kajian hadis yang ringkas pagi hari ini ada manfaatnya untuk kalian. Semoga kalian semua tetap istiqomah belajar dan semoga diberikan kesehatan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan juga jangan lupa kedua orang tua kalian senantiasa dalam pandemi ini dijauhkan dari mara bahaya segala macam bencana, kemudian disehatkan selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.